Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kita sampai kepada pembahasan yang ketiga berkaitan dengan Alkitab atau Al-Quran. Dan ini pun sebetulnya kalian masih bisa mencari tahu tentang keluasan Al-Quran. Jadi memang Quran sesuatu yang bisa digali sangat dalam dan tidak ada batas. Itu sebabnya kita belajar dengan 3 kali episode itu masih belum cukup. Tapi sekurang-kurangnya sudah sampai ke batas yang diamanatkan di dalam kurikulum. Tapi saya sekali lagi anjurkan belajar lebih banyak, karena bahasa banyak yang masih bisa kalian pelajari tentang pembahasan Al-Quran. Sekarang kita sampai ke masalah kedua, halaman 55. Al-masalatu saniyatu maqasidul Quran. Masalah yang ketiga tentang tujuan Al-Quran. Silakan lihat sambil melatih membacanya. Halaman 55. Qolal Ustadu Muhammad Abduh. Berkata Ustadz Muhammad Abduh. Jadi pengarang mencuplik pendapat Muhammad Abduh, seperti kemarin mencuplik penjelasan dokter ahli sejarah yang dicatat di dalam kitab yang namanya Dinullah fi Kitabi Anbiya'i. Itu yang dicuplik kemarin. Sekali lagi adalah yang dicatat oleh Dr. Muhammad Taufik yang kemarin marojinya. Sekarang pengarang mengambil pendapat Muhammad Abduh tentang tujuan Al-Quran. Yang kemarin sejarah Quran beliau mencuplik dari buku besar Dinullah fi Kutubil Anbiya'ihi. Sekarang mencuplik pendapat Muhammad Abduh. Ahaduha, tujuan Al-Quran ada 5. Yang pertama, jadi ada 5 kata Muhammad Abduh. Yang pertama apa? At-tauhidu, tauhid, mengesahkan Allah. Wa yadkhulu fihi jami'ul aqaidi, masuk ke dalam kelompok ini tujuan Al-Quran sebagai akidah. Wa hada ahamu maja'a li ajlihi dinu, inilah yang menjadi faktor penting turunnya agama. Jadi yang bersatu apa? Tujuan Al-Quran membuat orang bertauhid, gitu. Bahkan ini yang menjadi kata kunci yang paling utama turunnya Al-Quran. Li'anna nasa kanu wasaniin, karena manusia pada masa turun Al-Quran wasaniin, mereka penyembah berhala. In kana ba'duhum yad'a tauhida, padahal walaupun sebagian mereka mengaku bertauhid, tapi kenyataannya mereka adalah penyembah berhala. Jadi memang ada musyrikin yang benar-benar mereka yakin sadar Tuhannya banyak. Kemudian ada orang yang mengaku bertauhid, tapi pada prakteknya mereka juga wasaniin, menyembah selain Allah, mentaati selain Allah. Pada masa Quran turun ada musyrikin, ada yang kafirin, yang mengaku tauhid padahal mereka musyrik juga. Barangkali kalian sudah tahu. Itu yang pertama. Saniha, yang keduanya dari turunnya Al-Quran apa? Al-ibadatu, mengajarkan, mengandung ibadat. Apa fungsi ibadat? Wahiyya tuhyi tauhida, untuk menghidupkan tauhid. Fil qulubi, di dalam hati. Ibadah fungsinya apa? Menghidupkan tauhid di dalam hati. Wa tasbituhu fin nufus, dan mendawamkan, mengekalkannya, menetapkannya di dalam jiwa. Jadi ibadah fungsinya itu. Pelajaran pertama tauhid, kemudian bagaimana supaya tauhid tertanam? Maka diajarkan ibadah. Ibadah itu untuk menghidupkan.
iman itu sehingga bertumbuh dengan subur, kemudian ada tetap di dalam jiwa. Itu adalah fungsi ibadah. Bahkan kata Imam Ghazali kan, ibadah itu yang akan menyuburkan iman kita, berakar, bertangkai, berbunga, berbuah karena disiram dengan ibadah. Ibadah fungsinya adalah menggarap iman yang ada di dalam hati supaya tidak kekeringan, dia tidak mati, dia tidak berfungsi karena tidak disertai dengan ibadah. Iman tanpa ibadah dia akan kering kerontang, tidak akan melahirkan tangkai, bunga ataupun apalagi buah. Itu yang kedua. Salisuha, yang ketiga, wa'dun, janji. Wa'dun, janji. Liman ahodahu bihi, bagi orang yang menerima Al-Quran. Janji untuk yang menerima Al-Quran. Wa tabshiruhu bihusni wasubati, kemudian menjanjikan berita gembira tentang baiknya pahala. Kemudian wa'idun, di samping janji ada juga ancaman. Alaman lam yahud bihi, bagi orang yang tidak menerima Al-Quran. Wa indaruhu bisu'il uqubah, kemudian diancam akan datangnya keburukan siksaan. Wa'id, wa'dun dan wa'id. Yang ketiga itulah wa'dun dan wa'id. Wa'dun janji, wa'id ancaman. Wa'dun janji bagi yang menerima Al-Quran, menerima sebagai pola hidupnya, cara hidupnya, maka mereka diberi berita gembira tentang baiknya pahala. Sekaligus di sisi lain ancaman bagi siapa? Bagi yang menolak Al-Quran dan mengancam dengan akan adanya siksaan yang buruk di akhir kehidupan. Itu yang ketiga. Rabi'uha, yang keempat, bayanu sabili sa'adah, jalan tuntunan kepada kebahagiaan. Wa kaifiyati siri fihi, dan tata cara, metode menjalani hidup menuju kebahagiaan. Al-muwasilu ila ni'amid dunya wal akhirati, yang akan menyampaikan dia kepada kenikmatan dunia dan akhirat. Jadi yang keempat, isi Al-Quran apa? Jalan, metode hidup, supaya kita bisa menjalani kehidupan yang menyelamatkan dan akan menghasilkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu yang keempat. Kata Muhammad Abduh. Homisuha, yang kelima, al-qasas. Isi Quran apa? Al-qasas. Apa qasas? Jamak dari kisah. Cuma ya kita harus garis bawahi, ada perubahan makna dalam bahasa kita. Apa arti kisah? Dalam bahasa Arabnya al-qisatu, mestinya dengan qaf, tapi dalam bahasa kita kisah dengan ka. Kita ikuti aja. Bahasa Arab aslinya kisah, qaf, ya, al-qisatu. Apa arti sebenarnya? Arti asalnya kisah itu kejadian nyata. Ini barangkali yang kita harus berhati-hati. Kenapa? Kisah dalam bahasa kita berubah maknanya. Jadi apa? Jadi rekaan, fiksi. Dalam bahasa kita, kisah maknanya berubah. Jadi rekaan, jadi fiksi. Padahal kisah aslinya dalam bahasa Arab adalah true story. Itu berbahaya sebetulnya. Ketika kita mengetahui bahwa dalam pikiran kita, dalam pemahaman kita, kisah itu fiksi, rekaan, padahal di Quran ada surat Al-Qasas, surat tentang kisah-kisah. Kalau kita punya bekal pemikiran bahwa kisah itu fiksi dan rekaan, boleh jadi orang berpendirian bahwa yang di Quran itu kisah, seperti Abu Nawas, seperti Sikabayan atau Lutung Kasarung.
Itu berbahaya. Semestinya kita di dalam pikiran kembalikan kepada makna asal, bahwa yang maksud kisah seperti yang dimaksud dalam Al-Quran adalah benar-benar terjadi. Itulah iman. Ketika kita berpandangan bahwa kisah dalam Al-Quran rekaan, yang rusak apa? Iman kita. Untuk memperkuat iman kita, rubahlah pemikiran itu, bahwa kisah di dalam Al-Quran dan dalam bahasa Arab yang asli, kisah itu kenyataan nyata. Bercerita tentang Sulaiman benar-benar ada. Bercerita tentang Musa benar-benar terjadi. Bercerita tentang Isa benar-benar terjadi. Bercerita tentang kaum Saba benar-benar terjadi. Itu pertama yang harus penting kita bebani, benarkan pemikiran, benahi adalah cara berpikir atau pemahaman bahwa kisah dalam pengertian sebagai rekaan itu salah besar, akan mengganggu tauhid. Kisah yang sebenarnya adalah kejadian nyata. Kemudian kalau kisah dalam bahasa Indonesia berubah jadi rekaan atau fiksi, itu kesalahan besar. Kita tidak usah memaki pencipta bahasa atau memakai bahasa, tapi cara berpikir kita yang diluruskan bahwa kisah di dalam Al-Quran bukan kisah seperti dalam bahasa Indonesia. Kisah di sana berarti benar-benar terjadi. Nah, asalnya saya berpikiran terjadi di kita saja, di Indonesia saja. Ternyata setelah saya baca beberapa buku, di Arab pun upaya itu terjadi. Sekali lagi, di Arab yang memakai bahasa Arab itu ada upaya merubah paham kesimpulan kisah sebagai kejadian nyata menjadi fiksi. Di Arab sekalipun, walaupun di kita sejak awal sudah begitu, tapi di Arab dalam masa zaman sekarang, semakin zaman semakin modern, bahasa berkembang, diarahkan kisah dimaknai sebagai rekaan fiksi. Padahal itu sesuatu yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena isi Al-Quran, faktor kelimanya apa? Al-Qasas. Bahkan ada nama surat namanya Al-Qasas. Awi tarikh, atau diterjemahkan dengan tarikh. Mislu tarikh man waqafa inda hududillah ta'ala. Seperti kisah atau peristiwa orang-orang yang ada di dalam undang-undang hukum Allah. Wa akhadha bi ahkami dinihi, kemudian mengambil hukum dari hukum-hukum Allah, minar rusuli, dari para rasul, wasolihin, dari para solihin. Di sana ada kisah kejadian nyata, peristiwa orang-orang soleh yang mengikuti undang-undang Allah, yaitu tentang para rasul dan para orang-orang yang soleh, yang mengakibatkan kita menjadi merasa kagum atas perilaku mereka, kemudian kita ikuti cara hidup mereka yang ada dalam Al-Quran. Kenapa? Kejadian itu benar-benar terjadi. Peristiwa pertama tentang apa? Tentang orang-orang yang baik-baik. Tentu kita ikuti. Yang kedua, watarihul ladina ta'adu hududallah. Tentang kisah orang-orang yang memusuhi undang-undang Allah. Wa nabadu ahkamadinihi, kemudian mencampakkan, mengabaikan hukum-hukum agama Allah. Dohrian secara nyata, li ajli tibari torikil musinin, supaya kita bisa membandingkan orang-orang yang berbuat baik akibatnya seperti itu, orang-orang yang berbuat buruk akibatnya seperti itu. Orang-orang yang melaksanakan aturan Allah akibatnya seperti ini, orang-orang yang taat kepada Allah akibatnya bahagia, orang-orang celaka kena azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu isi Al-Quran, menggambarkan kisah masa lalu yang benar-benar terjadi supaya jadi ibrah, pelajaran buat kita. Ada kisah orang baik-baik yang berakhir dengan baik, dan ada kisah orang-orang yang berbuat tidak baik, maka melahirkan akibat-akibat buruk. Wa ma'rifati sunnatillah fil bashar, dan dengan itu kita tahu adanya sunnatullah, aturan Allah dalam kehidupan manusia. Kita bisa membaca perilaku karakter manusia di dalam kehidupan ketika mereka menerima undang-undang dan hukum Allah. Sekurang-kurangnya ada dua macam. Ada yang menerima dengan baik,
seperti para rasul, para solihin, orang-orang beriman, akibatnya kebaikan. Ada orang-orang yang menentang hukum-hukum Allah, memusuhi hukum-hukum Allah, kemudian menerima akibat buruk di dunia dan akan mengakibatkan mereka akan menerima siksa di akhirat. Kisah disampaikan, pertama kita harus yakin benar-benar terjadi. Yang kedua itu adalah pelajaran, nasihat buat kita untuk kita meneladani orang baik-baik, kemudian menjauhi perilaku orang-orang yang tidak berbuat baik atau sebaliknya. Itu yang pertama yang kita pelajari di episode ini, ya. Dan yang kedua saya akan tulis, ya, di buku itu tidak ada karena sumbernya dari sumber yang lain. Tentang apa? Macam-macam hukum di dalam Al-Quran. Macam-macam hukum di dalam Al-Quran. Nanti akan sama dengan yang tadi secara umum, tapi ini dilihat dari sisi hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang pertama, silakan kalian tulis mudah. Ahkam i'tiqadiyah. Isi Quran yang pertama tentang hukum i'tiqadiyah, hukum tentang keyakinan, tentang iman. Yang tadi disampaikan oleh Muhammad Abduh, itulah fungsi yang paling penting turunnya Al-Quran, mengembalikan manusia kepada keyakinan, sehingga nanti Quran menerangkan rukun iman ada ini, para rasul ada berapa, pasti datang kiamat, pasti ada surga, pasti ada neraka, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan itu namanya ahkam i'tiqadiyah, hukum tentang i'tikad, keyakinan. Yang kedua, bahasa Arabnya ahkam khuluqiyah, hukum tentang akhlak. Jadi hukum akhlak, khuluqiyah itu akhlak, perilaku. Hukum tentang perilaku, baik kepada ibu, baik kepada bapak, wala taqul lahum aufin, dan seterusnya. Itu hukum khuluqiyah. Di Quran banyak mengandung hukum-hukum tentang berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada ibu bapak. Wahiyya ma tata'allaqu bi tahdzibin nafsi wa makarimil akhlaq wal fadail. Isinya apa? Hukum-hukum khuluqiyah berkaitan dengan mendidik jiwa, kemudian memuliakan perilaku akhlak dan keutamaan. Itu isi Quran, hukumnya yang kedua, ahkam khuluqiyah, mengajarkan akhlak. Nah, yang ketiga, ini penting kalian perhatikan karena ada istilah kadang-kadang seperti samar, bias. Apa hukum ketiga? Ahkam amaliyah.
yang mengatur perilaku amaliyah. Sekali lagi, pertama hukum tentang akidah keyakinan. Yang kedua hukum tentang akhlak perilaku. Ya, kemudian yang ketiga tentang ahkam amaliyah. Yang tadi saya katakan sampaikan. Hukum tentang amal. Perbuatan. Nah, ini dibagi kepada dua. Dibagi kepada dua. Yang pertama ibadah. Dua, muamalah. Yang tadi saya sampaikan harus hati-hati dalam istilahnya. Yang dimaksud apa? Kadang-kadang orang menggunakan akhlak sebagai muamalah juga. Itu ibadah dan muamalah. Muamalah dalam artian akhlak, itu tidak salah. Ini akhlak dalam arti luas, ini muamalah dalam arti sempit. Apa? Ibadah goer mahdo, yang dimaksud adalah fikih muamalah. Kalau dalam ilmu fikih. Kalau ibadah, fikih ibadah. Jadi ada muamalah dalam arti luas, yaitu akhlak. Ada muamalah dalam arti sempit, jenis-jenis perilaku yang termasuk kepada ibadah goer mahdo, gitu. Kalau ibadah kalian tahu tentang apa? Sholat, tentang saum, tentang haji. Itu amal ibadah dalam arti sempit, dalam arti terbatas. Kemudian ada muamalah dalam arti terbatas juga. Contohnya apa? Jual beli. Nah, patokan amal berjual beli. Tentang nikah, munakahah, pinjam meminjam, dan lain sebagainya, gitu. Amal pertama ibadah mahdo, sholat, saum, haji, dan sebagainya. Kemudian amal yang kedua muamalah, dalam arti ibadah ghair mahdo. Yang lebih kita kenal di dalam fikih muamalah, gitu. Bukan muamal dalam arti luas. Kalau muamal dalam arti luas, ya termasuk akhlak itu. Dan muamal dalam arti terbatas maksudnya jual beli, nikah, pinjam, meminjam, dan sebagainya. Bahkan, nah ini yang sangat penting buat kita pelajari, bahwa di sini ada hukum muamalah pun ada dua. Itu ini luasnya Al-Quran. Sampai yang sekarang kita sedang sering sampaikan, banyak orang tidak paham juga. Tentang apa? Bahwa hukum di dalam Al-Quran itu sama seperti dalam hukum umum, hukum positif. Ada hukum perdata, ada hukum pidana. Ini ada hukum pidana, hukum publik. Jadi sebetulnya ketika bicara tentang syariat, kita tidak mesti tertekan dalam artian ya seperti ilmu biasa-biasa saja. Kenapa? Karena pada dasarnya luas seperti itu. Maka jadi masalah ketika orang mempermasalahkan pelaksanaannya. Barangkali kalian bisa tangkap yang saya maksud.
Maka ada bahwa ada di dalam Islam hukum am, hukum pidana, hukum publik. Mencuri apa hukumnya, berzina apa hukumannya. Di sana ada mempertahankan negara dan sebagainya, mempertahankan akidah, hukum perang dan sebagainya. Itu adalah hukum, maksudnya hukum umum. Berarti yang jadi hitobnya adalah pemerintah. Itu. Hukum pidana hitobnya adalah pemerintah. Jadi ketika hukum pidana belum berlaku secara Qur'ani, kita tidak berdosa. Kenapa? Hukum itu buat pemerintah, bukan untuk orang per orang. Sebaliknya, kalau kita lakukan hukum pidana, padahal itu adalah wilayah otoritas, kita yang akan dipersalahkan. Jadi sebetulnya nyaman-nyaman aja kita ketika bicara tentang hukum-hukum yang kadang orang merasa risih. Kenapa? Sudah menyentuh hal-hal yang barangkali dianggap tidak nyaman, tidak familiar begitu, tentang hukum pidana, tentang hukum mencuri, hukum berzina, orang yang mabuk dan sebagainya. Itu adalah hukum pidana yang tidak jadi kewajiban orang per orang. Jadi di Quran begitu. Tapi ada hukum yang khas perdata. Di sana kita bisa lakukan wilayahnya. Contohnya dalam jual beli kita gunakan hukum Islam. Dalam nikah kita gunakan hukum Islam, sumbernya Al-Quran. Dalam pinjam meminjam, sewa menyewa, kita lakukan hukum Islam. Jadi sebetulnya kita sudah lakukan sangat banyak dari hukum ini. Bahkan ketiga-tiganya sudah sebetulnya. I'tiqadiyah sudah kita lakukan hukum itu. Hukum hulkiyah, akhlak sudah kita lakukan, mudah-mudahan itu. Kemudian hukum amaliyah kita sudah lakukan tentang ibadah sepenuhnya. Yang kedua barangkali muamalah. Nah di sini di muamalah itu ada hukum publik yang ditegakkan oleh otoritas, ada hukum perdata yang bisa dilakukan oleh orang per orang. Contohnya hukum dalam jual beli, nikah, pinjam meminjam dan sebagainya. Itulah sebetulnya kandungan hukum Islam yang semestinya tidak kita merasa risau atau risih memperbincangkannya. Karena sebetulnya hukum Islam itu hukum yang lengkap, tapi hitamnya bertahap. Begitu. Kita belajar tentu memahami keseluruhannya. Bahkan kita bisa mengklaim apakah kita sudah lakukan syariat Islam? Sudah, semampu kita. Walaupun ada memang yang belum kita lakukan dan tidak perlu kita merasa berdosa. Kenapa? Karena hukum ini adalah hukum yang ditegakkan oleh penguasa. Dan ketika kita bukan seorang penguasa, kita tidak punya kewajiban menegakkan hukum itu. Bahkan sebaliknya, ketika wilayah otoritas dilakukan orang per orang, itu kan pelanggaran. Jadi jangan kita takutkan istilah-istilah yang kadang-kadang sekarang jadi alat menekan kaum muslimin. Kita bicara ilmiah saja, bahwa Al-Quran hukumnya sangat lengkap. Dari masalah-masalah dengan Allah, masalah dengan antar manusia, masalah-masalah dengan alam, masalah-masalah dengan perilaku kemanusiaan, bahkan masalah-masalah berkaitan dengan interaksi kemanusiaan yang tadi disampaikan adalah muamalah. Yang dimaksud itu interaksi kemanusiaan berupa jual beli, nikah, pinjam meminjam dan sebagainya. Kemudian dalam hukum muamalah ini ada wilayah yang perdata, ada wilayah yang pidana dalam pemahaman hukum modern sekarang. Dan itu objeknya berbeda. Siapa penegak hukumnya? Yang khusus yang ini adalah otoritas. Dan kita sebagai orang per orang tidak berdosa belum melakukannya. Kenapa? Justru sebaliknya, kalau kita lakukan yang bukan wilayah kita, itu pelanggaran. Yang saya ingin sampaikan adalah hukum-hukum Al-Quran mengandung sangat sempurna. Dan kita telah lakukan insya Allah.
banyak hal yang ada di dalam Al-Quran, walaupun memang ada ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum pidana jinayah, yang tidak dan belum kita lakukan karena memang khitabnya, perintah itu datangnya bukan orang per orang, tapi kepada otoritas. Yang saya maksud, kalian jangan terjebak dengan sinisme seseorang ketika dia menyampaikan kenapa anu belum dilaksanakan, kenapa anu belum dilaksanakan. Katanya mau tegakkan syariat Islam. Itu kan seringkali ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Pahamilah bahwa hukum itu sangat luas dan kita sudah laksanakan sebagian besar dari syariat Islam itu. Dan yang kita belum lakukan karena memang bukan wilayah kita, dan kita tidak akan dituntut untuk itu karena kita tidak punya kemampuan untuk melaksanakan hal itu. Bahkan tadi saya sampaikan, andai kata dilakukan pun orang per orang itu tidak boleh. Bahkan Islam sendiri pun tidak mengizinkan. Ada orang mencuri, kita potong tangannya, tidak boleh. Itu bukan urusan orang per orang. Termasuk nanti ada hukum perang, di sana ada. Dan itu tidak berlaku ketika pada masa damai. Nah, dan sebagainya. Sering saya sampaikan di dalam beberapa episode dan di setiap pelajaran usul fikih, bahwa itulah pentingnya belajar usul fikih, belajar balaghah, belajar ulumul Quran. Kenapa? Khitab di dalam Al-Quran itu beragam. Dengan pengetahuan yang terbatas kadang-kadang melahirkan perilaku yang salah karena pengetahuan yang terbatas. Tapi kalau kita pelajari secara ilmiah, hukum Islam itu sangat luas, dan insya Allah telah kita lakukan banyak dari itu, walaupun sampai kepada batas yang sempurna seperti yang Allah harapkan kita belum sampai ke sana. Kita lakukan. Pertama, hukum keyakinan tentang akidah. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memelihara akidah kita. Kemudian hukum khuluqiyah, akhlak kepada diri sendiri, kepada Allah, kepada sesama manusia, kepada ibu dan bapak, kepada guru dan sebagainya. Itu wilayah hukum khuluqiyah yang diajarkan Al-Quran. Yang sering kali orang mengatakan juga itu namanya muamalah. Itu yang tadi sampaikan. Muamalah secara umum memang mencakup akhlak. Tapi dalam hukum yang ketiga tentang amal, ada ibadah, maksudnya ibadah mahdoh. Insya Allah kita sudah lakukan semaksimal mungkin. Kemudian muamalah, kita bisa lakukan hukum Islam dalam jual beli, dalam nikah, dalam pinjam meminjam, dalam sewa menyewa, dan sudah kita lakukan. Walaupun dalam hukum ini ada yang penegaknya mesti otoritas, atau bisa yang dilakukan sebagian karena kesepakatan orang per orang. Perdata kan begitu, kesepakatan orang per orang. Tapi hukum pidana tidak bisa. Dalam bahasa Arabnya jinayah itu adalah harus dilakukan oleh otoritas. Jadi yang saya maksud, saya ulang lagi, Al-Quran mempunyai 5 tujuan. Kata Muhammad Abduh, yang pertama adalah tauhid, misinya. Kedua, tentang ibadah. Ketiga, tentang jalan hidup yang akan menyelamatkan, hudan lil muttaqin. Kemudian yang kelima, tentang kisah-kisah. Sekali lagi ingat, kisah dalam bahasa Arab yang benar, yang dimaksud adalah kejadian kenyataan yang benar-benar terjadi, yang disampaikan di dalam Al-Quran supaya jadi contoh untuk kita bersama tentang orang-orang baik-baik, orang soleh, para rasul, melakukan kebaikan, menerima kehidupan berdasarkan tuntunan Allah, mereka bahagia. Kemudian penentang agama Allah, mereka celaka. Maka itu adalah kisah-kisah yang disampaikan di dalam Al-Quran yang benar-benar terjadi. Kemudian hukum yang dikandung dalam Al-Quran ada 3. 1, ahkam i'tiqadiyah, hukum yang berkaitan dengan keyakinan, akidah. Itu yang paling penting, yang utama. Kenapa? Quran turun dalam masa orang-orang
wasaniyah, menyembah berhala. Walaupun di antara mereka ada yang mengaku bertauhid, tapi kenyataannya mereka menyembah selain Allah juga. Maka datang Islam untuk memurnikan keyakinan itu. Kemudian yang kedua hukum khuluqiyah yang dia bersifat universal. Hukum khuluqiyah itu bersifat universal. Ketika kita disuruh berbuat baik kepada siapa? Siapa saja. Orang tua saya kafir, tetap aja mesti bersifat baik. Ini bersikap universal, khuluqiyah. Muamalah dalam arti luas itu universal. Kemudian yang ketiga tentang amal, ibadah dan perilaku yang sengaja dilaksanakan. Itu namanya amal yang sengaja dilakukan untuk mengabdi dan taat kepada aturan. Ada bentuknya ibadah mahdoh, salat, saum, haji dan sebagainya. Ada muamalah dalam arti khos gitu. Dalam fikih muamalah yang dimaksud adalah jual beli, wuyu, kemudian munakahah, kemudian pinjam menyimpan, nyewa menyewa. Nah, di dalam kasus itu nanti akan terbagi semakin luas. Ada hukum yang khos perdata, ada hukum am. Kalau dalam proses ini ada pelanggaran, maka ada dua, ada hukum perdata, hukum khos, ada hukum am, hukum pidana. Hukum pidana secara perorangan kita belum bisa lakukan karena memang itu bukan tugas kita, dan kita tidak mesti berkecil hati belum bisa melakukan karena memang perlu kepada infrastruktur prasarana yang tidak bisa kita selenggarakan kecuali dengan gerakan yang sistematis. Barangkali begitu. Secara umum kita sudah lakukan semua yang ada di dalam Al-Quran walaupun dalam batas-batas yang kita mampu. Dan kita sekali lagi tidak usah kecil hati ketika mendengar orang dengan sinis mengatakan katanya mau menegakkan syariat Islam tapi itu belum dilakukan. Kita bisa menjelaskan itu bukan urusan saya, itu adalah otoritas pemerintah yang mesti melakukan. Nah, jawablah segala masalah dengan ilmiah. Jangan tertekan dengan tekanan-tekanan yang tidak perlu sebetulnya. Ketika kita jelaskan dengan ilmiah, semuanya biasa-biasa saja. Hal-hal yang wajar-wajar saja dan tidak melanggar hukum. Kenapa? Karena kita buka masalah secara ilmiah. Demikian barangkali yang terakhir ini sengaja saya sampaikan. Karena apalagi anak muda zaman sekarang banyak tekanan macam-macam ketika Islam dikesankan buruk dan lain sebagainya. Tentu kita sebagai pemilik Islam itu sendiri, pengawal Islam itu sendiri harus tahu benar duduk perkara yang sebenarnya. Punya beban tidak boleh, tertekan juga tidak boleh. Tapi kita punya pilihan berdasarkan ilmu. Itu yang paling penting yang kita bisa lakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam bagian ketiga dalam pembahasan Alkitab atau Al-Quran. Sekali lagi, mempelajari Al-Quran sangat luas dan sangat banyak. Masih banyak yang kalian bisa pelajari tentang Al-Quran. Tapi sesuai dengan kurikulum yang ada, kita telah sampaikan dalam 3 episode ini. Saya anjurkan kalian baca ulang dan lebih luas membaca, insya Allah akan membuat kalian lebih mampu tampil dalam kehidupan dengan percaya diri sebagai orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Insya Allah, dan Al-Quran akan jadi penyelamat kita di dunia dan di akhirat, dan sebagai orang-orang yang membela Al-Quran nanti diposisikan dalam posisi istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.